Bukan gunung yang tinggi yang membuatmu menyerah, melainkan kerikil yang ada di sepatumu. Woyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi Kiting. Saya akan coba sharing dengan pengalaman-pengalaman pendakian gunung. Jadi kali ini saya mau cerita tentang pendakian saya ke Gunung Raung yang akhirnya bisa tembus ke puncak selatan. Jadi cerita ini cerita tahun pendakian saya di tahun 2013 akhir. Jadi bulan-bulan Desember. Nah, pendakian Raung kali ini yang mau saya ceritakan adalah karena kepenasaran saya saat itu. Penasaran tuh begini, saya pernah mendaki Gunung Raung bersama teman-teman dari berbagai latar belakang waktu itu yang juga pernah saya ceritakan di konten channel teman saya. Waktu 2008 itu saya pernah mendaki Raung 9 orang yang ternyata setelah kita analisa melalui peta, kemudian kita berangkat ke lokasi, dan ternyata di sana sudah ada jalurnya. Dari jalur yang kita plot itu, ternyata memang sudah ada, dan itu jalur dari Pataga, teman-teman Pataga Surabaya. Dan waktu itu kita mendaki ber9 orang, juga sama di akhir tahun 2008. Jadi di bulan-bulan Desember, bulannya sama, tahunnya berbeda. Nah, awal saya mendaki Raung kemudian sampai ke puncak sejati dan rencananya melintas ingin melalui Glenmore yang kemudian bukan tersesat. Tidak bisa sampai ke Glenmore karena terpotong oleh ceruk-ceruk aliran atau lembahan yang sangat terjal dan yang membawa kita menelusuri sungai tersebut dan akhirnya tembus ke Kampung Coklak, Tegal Harjo. Ya kecamatannya tetap masuk ke kecamatan Glenmore, tapi sebetulnya bukan itu yang mau kita tuju. Itu hanya satu eksiden atau yang membuat kita tembus ke situ. Nah, dari kepenasaran itu kemudian saya mencoba atau berencana mengulang atau mencari jalur lain lagi yang kok bisa tembus di situ, dan itu akan saya jadikan titik awal tuh, jadi menjadi teka-teki di hati saya. Jadi kemudian saya coba analisa di peta dengan membuat jalur titik awal satu nama yang di peta itu tertulis Coklat, tapi orang lokal menyebutnya tempat itu namanya Coklak pakai K gitu, karena pakai logat Madura. Nah, Coklak itu adalah satu tempat yang nggak bisa juga disebut dusun, nggak juga disebut kampung, apalagi desa, karena di Coklak itu hanya pemukiman kurang lebih 22 rumah yang terhuni pun sekitar 19 atau 20 rumah. Nah, itu mereka adalah pekerja awalnya mereka pekerja kebun pinus, penyadap getah pinus yang kemudian menetap di situ dan bercocok tanam di situ, bekerja di situ, akhirnya berkeluarga di situ, menjadilah satu pemukiman dengan jumlah yang tidak bertambah dan segitu. Itu tempat itu yang kemudian saya pilih untuk menjadi titik awal pendakian. Dan secara iseng-iseng kemudian saya coba membuat perencanaan, terus saya upload pendakian bersama Gunung Raung. Saya upload via medsos dan akhirnya terkumpullah kita 17 orang termasuk saya. 17 orang itu ada 2 orang wanita. Jadi hampir semuanya atau rata-rata dari Bogor, Jakarta, dan ada temen satu dari Bali gitu yang nyangkut di medsos saya dan ikut bergabung. Jadi kita berangkatlah tuh
mengawali perjalanan di akhir tahun 2013 menuju 2014 bulan Desember. Jadi kita hari pertama itu bukan kita sebut mengawali perjalanan, kita menggunakan kereta ekonomi dari Jakarta tujuan Surabaya. Nah, kemudian kita di Surabaya itu kita menginap di kampus Ubara Universitas Bhayangkara, tepatnya di Mapara atau mahasiswa pencinta alam Universitas Bhayangkara Surabaya. Kita dijemput dengan menggunakan kendaraan teman saya menuju ke situ, dan kita bermalam di situ satu malam karena untuk lanjut perjalanan dari Surabaya menuju Kalibaru atau tujuan Banyuwangi, keretanya adalah siang hari, keesokan harinya. Jadi di Surabaya kita masih punya kesempatan untuk prepare perbekalan yang kurang-kurang. Nah, keesokan harinya baru kita mulai lanjut lagi dari stasiun Gubeng dengan menggunakan kereta api Seri Tanjung ke Banyuwangi atau stasiun Kalibaru, dan tiba di stasiun Kalibaru itu malam hari sekitar pukul 19 atau pukul 7 malam. Dan saat itu saya pastinya akan menuju ke rumah yang sekarang sudah almarhum, yaitu rumah Pak Suto. Karena dulu pernah kita singgahi dan kita bermalam di situ. Dan saat itu rumah Pak Suto itu belum seramai sekarang, belum menjadi base camp pendakian Gunung Raung Kalibaru. Nah, kita bermalam di sana, kita kita tuju adalah rumah Pak Suto, dan sambil menunggu teman-teman yang dari tempat lain bergabung. Ada yang dari Bali, kemudian ada yang dari Bogor dan Jakarta. Nah, kita bermalam di sana sambil memprepare lagi, di list lagi perlengkapan apa yang belum lengkap. Jadi di situ tetap kita merencanakan ada tali temali dan sebagainya, ada karamantel yang harus dibawa, ada perlengkapan harness dan sebagainya, webbing dan karabiner dan lain-lain. Sampai di list sudah cukup, nanti kemudian berbagi tugas siapa yang harus membawa, terus lalu perbekalannya apa saja yang harus dibawa. Dan yang masih kurang apa, mumpung masih di desa atau di peradaban, jadi kita bisa belanja yang kurang-kurang, termasuk bahan bakar, makanan, menu-menu sampai kurang lebih 7 hari ke depan gitu. Kita tambah lagi menu makanannya. Dan tak lama menjelang tengah malam, teman yang dari Bali sudah bergabung, namanya Irham. Jadi barulah kita bisa istirahat, dan sebelumnya kita udah pesan ke Pak Suto untuk besok, Pak tolong carikan kendaraan bak terbuka untuk mengantar kami ke Coklak. Oh iya, ada satu cerita, jadi gini. Saat kami datang ke Pak Suto dan kita cerita untuk mendaki gunung dari arah Coklak, itu dia sangat meragukan gitu, sangat mempertanyakan, oh nggak bisa, jangan, itu bahaya, kalau bukan Sugi jangan, nggak boleh saya ke situ lah. Terus teman saya, ini kan Sugi Pak. Bukan, dia memang ya namanya orang tua ya. Akhirnya begitu saya kasih lihat foto-foto yang sebelumnya yang tahun 2008 itu, oh iya udah ayo. Akhirnya kita singkat cerita dicarikanlah tuh satu kendaraan pickup yang untuk standby besok pagi. Nah, kita berangkatlah esok paginya tuh menggunakan pickup menuju Kampung Coklak. Dan saat itu juga warga Kampung Coklak apatis saja, tidak ada yang memperdulikan dan sebagainya. Ada hanya satu orang yang menghampiri dan sampai saat ini menjadi teman saya atau rekan saya di kampung tersebut, namanya Cak Mat. Nah,
Dan saat itu pun dia pun nggak terlalu peduli, hanya menanyakan, ini dari mana, mau apa? Saya bilang mau naik gunung, Cak. Oh iya, kenalan-kenalan dan sebagainya. Dia lantas nggak lama dia tinggal. Jadi hari pertama itu kita mendaki dari Coklat. Di peta ada namanya Coklat. Nah, tujuannya adalah sebetulnya dekat-dekat sumber air, jadi kita tidak jauh dari aliran air gitu. Namun pendakian hari pertama itu udah siang mulainya, jadi sekitar jam 10 kita mulai mendaki terus, dan ternyata sore hari kita masih berada di kita sebutlah itu camp 1. Camp 1 kita tuh masih di bawah, masih di ketinggian 1100 meter. Nah, kita masih bisa mencari air ke arah sungai di sebelah kiri jalur tuh. Jadi sumber airnya tidak terlalu jauh, kita ambil pakai jerigen dan balik situ. Dan pendakian hari pertama itu sebetulnya kita masih mengikuti jalur penduduk ke arah hutan. Jadi memang biasanya di satu tempat kalau ada pemukiman, apalagi itu desa, itu di areal yang menuju gunung, menuju hutan itu pasti ada jalan setapak penduduk. Karena jalan penduduk itu tercipta karena kebutuhan penduduk mencari kayu bakar awalnya, atau mencari hasil hutan, mencari hewan buruan dan sebagainya, yang jalan itu tidak akan terhapus atau tidak akan hilang begitu saja, tapi bertahun-tahun itu jalan itu akan terjadi. Nah, itu jalan itulah yang kita telusuri dalam pendakian kali ini. Nah, kadang satu malam kita malam pertama kita bercanda-canda, waduh, sial juga nih kita dikerjain sama Sugi nih, pendakian bersama, pendakian bersama, ternyata buka jalur. Lah, emang apa salahnya, kan di judulnya pendakian bersama, nggak ada buka jalur bersama. Nah, iya sih, tapi kita tawa-tawa, ya udahlah, ayo kita sikat terus. Dalam hal ini saya mau menjelaskan, jadi sebetulnya saya tuh tujuannya adalah satu, belajar bernavigasi, yang kedua yang menjawab teka-teki, kalau dari sini bagaimana, kalau dari sini bagaimana. Karena saat itu puncak sejati atau raung bagian puncak sejati itu seperti menjadi kompetisi gitu, kompetisi positif dalam hal ini. Jadi ada teman-teman dari Surabaya, ternyata dari Pataga yang bisa tembus ke puncak sejati, ada teman-teman yang dari UGM juga bisa tembus ke sejati, ada teman-teman dari Mapala UI juga bisa tembus dan sebagainya. Jadi seperti ada daya tarik puncak raung itu bagi saya pribadi, dan kemudian bagi teman-teman yang ikut sebanyak 16 orang ini, 17 orang termasuk saya, itu juga menjadi hal yang excited gitu, jadi tantangan tersendiri, dan sehingga menjadi mereka semuanya bersemangat. Oke lah, itu latar belakang sampai di kita lanjut dari camp 1. Nah, memulailah tuh suasana, kita berbivak, ada yang buka tenda dan sebagainya, karena itu belum terlalu dingin di areal kawasan, masih antara batas hutan dengan ladang warga. Itu camp 1 kita. Nah, kemudian besok harinya kita coba lanjut, masih mengikuti jalan setapak yang masuk ke dalam hutan, dan itu kondisi hutannya cukup rimbun. Kita udah mulai masuk ke hutan primer, hutan pokok yang masih asli, masih asri, masih terjaga sampai saat ini. Jadi itu terus kita menyusuri jalan setapak hingga jalan setapak itu mengecil, dan kadang ada, kadang habis, dan kemudian sampailah di ketinggian 1700 mdpl itu. Lalu kita membuat itu menjadi camp 2. Nah, camp 2 itu juga
masih dekat dengan aliran sungai. Jadi di camp 2 itu kita mendirikan camp, kemudian ada sebagian yang mencari air, termasuk saya lah mencari air ke aliran sungai, dan ketemulah aliran sungai yang sebetulnya aliran sungai itu temporer. Jadi kalau hujan itu ada airnya. Jadi kalau kemarau atau tidak musim hujan itu airnya hanya di beberapa tempat aja, genangan yang kemungkinan kalau kemarau panjang ya habis airnya. Nah, itu camp kedua kami masih di ketinggian 1700. Dan itu pun kita masih tidak ada kendala apapun gitu. Baik di strategi pendakian atau di jalur kita masih tidak ada kendala, yang ya memang lancar-lancar aja. Itu pendakian hari kedua. Kemudian keesokannya harinya kita melanjutkan perjalanan pendakian hari ketiga. Nah, itu kondisi jalur udah mulai rimbun, dan kita harus membuka golok tebas untuk membuka jalur ya, atau membuka semak belukar. Artinya dalam hal ini sebetulnya kalau pernah saya dihujat atau dibully ada beberapa orang, wah itu kan membuka jalur merusak dan sebagainya. Saya pikir dan saya jelaskan bahwa kita nggak ada satupun pohon kayu yang kita tebang. Dan dalam hal ini kita hanya menyusuri jejak atau bernavigasi menyusuri punggungan, dan kemungkinan jalur itu memang udah ada dari zaman dulu, tapi itu kadang terbuka, kadang tertutup rimbunan gitu. Nah, kembali lagi lanjut ke cerita pendakian. Itu pendakian hari ketiga, kita berbekal air sebanyak-banyaknya dari camp 2 tersebut, dari sungai yang masih bisa kita temukan airnya. Wadah-wadah air, saya bilang kita harus full, kita penuh ini semuanya. Minimal satu orang membawa 2 botol besar, seukuran botol air mineral yang paling besar. Dan ada beberapa teman yang memang tenaganya kuat membawa jerigen yang 5 literan plus dengan lain-lain beberapa. Jadi stok air memang untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita inginkan sampai ketemu air berikutnya, itu kita antisipasi dengan membawa air sebanyak-banyaknya. Nah, strategi pendakian pun secara alamiah atau secara tidak direncanakan, akhirnya kita bisa tercipta strategi pendakiannya tuh. Jadi karena arealnya rimbunan ini tertutup begitu lebat, nah yang paling depan itu dengan membawa golok masing-masing ada 2 orang, itu hanya menggunakan depek atau melepas bebannya dan membuka jalur sampai sejauh yang dia bisa. Nanti kalau sudah mulai lelah, itu golok ditaruh di situ, kemudian secara otomatis 2 orang ini turun, lalu 2 orang berikutnya akan menaruh ranselnya atau membawa ranselnya ke arah golok tersebut atau terarah tebasan terakhir, dan naruh ransel, kemudian dia akan melanjutkan membuka semak belukar tersebut tuh, melanjutkan pembukaan jalur. Jadi strateginya begitu aja terus secara bergantian. Jadi 2 orang maju capek, taruh golok, kemudian digantikan lagi oleh 2 orang lagi, dan seterusnya begitu, kecuali yang tidak mendapat begiliran hanya 2 orang putri, 2 orang wanita yang ikut ke dalam rombongan kita. Jadi, nah di luar itu juga tugas saya adalah menganalisa melalui GPS yang saya bawa, kemudian menganalisa di atas peta bahwa kita masih sesuai dengan track ya, istilah kerennya adalah masih on the track gitu. Nah, satu harian itu kita bisa mencapai ketinggian 1900-an. Jadi dari 1700 tuh beda ketinggiannya cuma 200 meter, tapi ininya
lintasannya lumayan panjang lah yang bisa kita laluin. Karena kenapa hanya segitu, hanya 200 meter beda elevasinya, karena memang kelebatan vegetasinya ini lumayan gitu, lumayan lebat sehingga membuat pendakian kita cukup perlahan. Nah, lalu jadi di malam kedua itu, di malam ketiga kita ngecamp di ketinggian 1900-an lah kurang lebih. Jadi dan tempat camp kita itu tidak representatif saat itu, di sebuah punggungan yang kita nggak bisa mendirikan tenda. Jadi kita ratakan menggunakan, saat itu masih menggunakan alat seadanya, masih menggunakan golok dan pisau yang masing-masing bisa keluarkan, dan kadang kita membuat dari kayu untuk sebagai semacam alat untuk meratakan tanah. Jadi supaya kita bisa ngecamp, mendirikan areal camp yang darurat lah saat itu. Nah, itu pendakian hari ke 1, 2, 3. Di pendakian hari ketiga, dan di situ jauh dari, berarti di sebuah punggungan itu jauh dari benar juga dari sumber air. Nah, kita coba ngecamp di situ 1 malam, tapi stok air kita sudah aman dengan dibawa kemarin untuk mengantisipasi kemungkinan kita tidak bisa mendekat atau tidak bisa mencari stok air di aliran sungai berikutnya gitu di hari berikutnya. Nah, itu di malam ketiga stok air masih aman karena memang kita persiapkan dan sebagainya. Hanya strategi pendakiannya mulai dibahas kembali besok seperti apa, dan siapa yang bertugas di awal dan sebagainya sehingga bisa mempercepat ritme pendakian. Nah, jadi hari itu tetap kita tidak ada masalah karena semua bisa terantisipasi. Nah, singkat cerita, pendakian mulai lagi hari keempat. Jadi hari keempat ini, karena memang kita ternyata memang boros penggunaan air. Sampai pagi itu stok air kita sudah masing-masing berkurang. Yang tadinya 1 jerigen tinggal setengah jerigen dan sebagainya. Nah, kita mulai pendakian ke hari keempat. Pendakian hari keempat ini sampai siang hari kita belum bisa mencapai atau mencari sumber air berikutnya tuh. Karena fokus kita bukan cuman jalur pendakian, tapi bukan cuman membuka jalur pendakian, tetapi harus fokus juga mencari titik-titik untuk refill atau menambah sumber air, stok air kita itu. Lah, di hari keempat ini stok air mulai menipis. Sampai ke makan siang kita tetap masih bisa mengolah makanan dan stok air pun makin menipis. Akhirnya setelah makan siang kita melanjutkan pendakian, dan mulai pukul 3 sore atau pukul 15 kita mulai gelisah tuh. Beberapa celah yang kita bisa masukin, kita cek, ternyata tebingnya terlalu tinggi, terus dasar sungainya terlalu tinggi, dan akhirnya kita 2 kali cek terus masih tidak bisa. Terus lanjut sampai di ketinggian 2300. Itu setelah kita melalui satu obstacle yang kita harus manjat kemudian menjulurkan tali ke bawah, dan kita coba ascending masing-masing. Setelah itu baru di ketinggian 2300 itu ada sebuah puncakan kecil, dan di situ kita berpikir semuanya terdiam, berpikir sambil ada yang nyeletuk, nih air, kalau habis air gimana bang? Di dalam hati saya diem, terus ya air habis ya turun. Akhirnya saya bilang ya udahlah, kalau air habis apalagi, itu memang ya kita harus turun, mau apa lagi? Masa nggak lanjut bang? Loh, sekarang kalau kita nggak punya air terus lanjut, gimana caranya minum kita, perbekalan kita mau kita olah gitu. Wah, akhirnya mereka semua terdiam. Padahal ya jawabannya sederhana ya, kalau nggak ada air berarti kan itu kegagalan kita gitu. Kita harus turun. Dan saat
semuanya terdiam gitu, tiba-tiba ada segerombolan monyet lewat di atas tuh, dan itu yang membuat hati saya langsung apa namanya hidup lagi nih. Apa sih, saya berpikir wah ini kalau ada monyet berarti ada kehidupan, berarti nggak jauh di situ ada sumber air dalam hati saya. Lalu saya coba melihat lagi, orientasi lagi, dan saya coba telusuri ke pinggir terus naik lagi sedikit. Saya berjalan sendiri dan tanpa yang lain tahu. Begitu ini saya lihat ke bawah, itu ternyata di situ ada genangan air, yang ada air terjun tapi kering, hanya ada rincikan-rincikan air kecil, dan di situ masih ada genangan yang lumayan besar. Dan dari situ baru saya teriak, "Woi, air, air, air!" Baru itu semua, "Bang, jangan bercanda." Saya bilang, "Sini lo, sini cepetan." "Iya bang, iya bang, iya bang." Datanglah tuh teman saya satu, namanya Bembeng. "Wah iya air." Barulah mereka semuanya semangat lagi tuh, dan akhirnya suasananya hidup lagi tuh. Yang tadinya udah udah bete lah kalau bahasanya, ini udah jengah, udah mesti kecewa, kayaknya sepertinya harus turun, dan saat melihat ada air, suasananya udah langsung berubah. "Yaudah, ini udah sore, kita camp di sini aja." "Setuju, setuju, setuju." "Yaudah setuju." Dan kita buka camp di situ, di antara puncakan bukit kecil, dan ada semacam saddle. Nah, kita buatlah tuh kita datar-datarin seperti kemarin, pakai golok dan pisau, ya alat-alat seadanya. Kita hanya bisa membuat ya satu tenda lah yang paling penting. Jadi dalam setiap camp itu harus ada satu tenda yang bisa didirikan, karena ini untuk untuk wanita gitu. Saat itu yang ikut namanya Nur Hasanah dan Yuni kalau nggak salah namanya. Jadi memang tenda itu harus bisa dibangun dalam setiap camp, minimal satu untuk tim yang wanita ini. Nah, kembali lagi ke topik air. Pada saat semuanya udah menyaksikan ada genangan air di bawah, dan itu lumayan tinggi, jadi kita harus ambil air itu harus rappelling saat itu. Nah, dibuatlah beberapa anchor, kemudian dilemparkan karmantel ke bawah, dan kita coba rappelling ke bawah, yang sebetulnya jaraknya kurang lebih 7 meter atau sekitar 8 meteran tuh. Jadi di situ tuh saya baru ternyata benar gitu. Jadi satu ilmu penafsiran, kata senior saya dulu, ya di mana di situ ada kehidupan, di situ kemungkinan besar ada air gitu. Jadi baik jejak binatang yang mengarah ke sungai, dan ternyata segerombolan primata tadi, monyet tadi, menunjukkan di situ ada air, ada sumber yang harus dia minum gitu, dia mencari air minum, dan ternyata benar. Nah, akhirnya kita bisa mengambil stok air dari situ, dan ya dalam hati saya bersyukur bahwa ternyata Gunung Raung yang konon image-nya adalah susah air, dan alhamdulillah kita bisa mendapat stok air yang berlimpah, dan kita gunakan untuk stok masak dan stok pendakian. Nah, di situ psikologis kita udah tumbuh lagi malam itu, dan bisa ketawa-ketawa lagi, bisa api unggun masak, ngopi tanpa join gitu, mau ngopi atau minum segelas masing-masing bebas lah hari itu, malam itu. Dan kita putuskan untuk mendaki, bermalam di situ. Lalu singkat cerita lagi, kemudian besok harinya adalah hari kelima. Nah, hari kelima ini kita udah melalui satu obstacle tadi, satu tebing yang harus kita panjat. Tidak terlalu sulit sih, tapi masih bisa kita laluin. Kemudian
Hari kelima kita melanjut pendakian dan sampai di pendakian itu makin tinggi, vegetasi ini berubah, yang tadinya masih vegetasi hutan primer dengan tumbuhan-tumbuhan yang mudah diterabas, atau kalau kita tebas itu sangat mudah gitu. Dan nah, begitu udah dimulai ketinggian 2000-an sampai 2500, ini vegetasi yang sangat menyulitkan adalah semacam pakuandam, terus tumbuhan menjalar yang arbei hutan yang banyak sekali duri-durinya, itu harus kita hindari, harus kita singkirkan. Dan itu pun tidak mudah gitu, dengan menggunakan golok tebas kadang kita dengan teknik yang salah pasti akan tidak terbacok atau tidak putus, jadi dia akan balik lagi. Nah, itu sangat menyulitkan. Kadang-kadang teman-teman ada yang gregetan juga menggunakan ranselnya untuk membuka jalur tuh pakai ransel mundur dengan teknik mundur, atau menjatuhkan, merebahkan dirinya ke semak belukar tersebut supaya bisa diinjek dan tidak harus dibersihkan dengan golok. Jadi kadang ada beberapa vegetasi yang nggak kita tebas tapi kita laluin di atasnya tuh, ya, atau dengan cara membuka jalurnya pakai tangan. Nah, di hari keempat berikutnya itu sampailah kita di ketinggian 2700-an, yang itu adalah malam kelima atau camp kelima di tepian bebatuan. Nah, belum sampai ke batas vegetasi. Jadi kita putuskan untuk bermalam di situ dan sambil mencari strategi intip-intip jalur yang bisa dilalui tanpa harus tanpa harus memanjat. Dan ternyata saat itu tidak bisa. Itu obstacle yang kedua yang kita harus panjat, dan seperti obstacle yang sebelumnya harus ada leader satu orang, kemudian manjat sampai di atas, dia membuat anchor dan menjulurkan care mantle ke bawah, dan yang lain akan ascending atau pursuing atau bisa dengan tali. Nah, di hari setelah malam kelima ini perlengkapan kita tinggal di camp, atau kita tinggal di camp 5 di bawah, di sisi bebatuan, di sisi dinding. Jadi kita saat itu hanya membawa perlengkapan yang sudah kita siapkan, yaitu harness, helm dan sebagainya. Itu kita bawa itu, alat-alat SRT atau tali temali dan sebagainya, karabiner dan sebagainya. Dan jadi kita nggak bawa semua ransel atau perlengkapan kita, nggak semua kita bawa, kita tinggalkan di camp situ, karena dengan perhitungan hari itu kita bisa mencapai target ke puncak. Nah, mulailah pendakian kita lanjut pendakian hari ke-6. Hari ke-6 setelah kita bisa mencapai obstacle-nya, kita bisa melalui jalan tersebut, dan masih beberapa kali harus menembus semak belukar sampai terlihat ada vegetasi. Edelweiss sudah mulai terlihat, cantigi sudah mulai banyak terlihat, dan tak lama kami bisa menembus sampai ke batas vegetasi, sampai ke bebatuan. Dan di situ psikologis kita udah mulai makin bertambah gitu, makin senang. Jadi hari ke-6 itu kita lanjut terus, dan sampai di batas vegetasi kurang lebih udah pukul 11 atau pukul setengah 12 siang. Kita putuskan untuk makan siang dulu di situ, kita mengolah makanan, dan kita lanjut lagi setelah makan siang selesai, kira-kira pukul 1 kita mulai lanjut lagi. Itu karena baru pertama kali kita lihat bagi teman-teman yang lain adalah itu baru pertama kali mereka
melihat medan bebatuan dan bercampur dengan pasir, jadi kita hati-hati sekali, terus mencari jalur yang bisa lebih aman untuk dipijak dan dicoba apakah pasir dan bebatuan itu longsor dan sebagainya, dan sampai kita bisa mencari ritme atau ritme menginjak apa yang bisa kita injak dan aman, dan lama-lama oh biasa, dan akhirnya ini yang bisa kita pijak dan ini yang bukan, ini yang bakal longsor dan ini yang bakal statis gitu. Kemudian tidak dengan tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti, kita bisa menembus bebatuan atau daerah puncak, dan akhirnya sekitar pukul 3 siang menjelang pukul 3 itu kami sudah bisa mencapai puncak selatan Gunung Raung, dan alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dengan cuaca yang cukup cerah, kita bisa sampai di puncak Raung Selatan. Nah, puncak Raung Selatan itu ketinggiannya adalah 3.304, jadi kurang lebih dengan beda ketinggiannya dengan puncak sejati adalah 50 meter. Jadi mungkin karena memang karismanya lebih ini puncak sejati, jadi puncak selatan tuh seolah-olah biasa aja gitu. Jadi masih ada yang lebih tinggi adalah puncak sejati. Cuma bagi kami adalah satu kebanggaan saat itu, kita terdiri dari berbagai macam latar belakang dan tidak ada perencanaan yang matang. Cuman tidak ada perencanaan khusus gitu, bukan tidak ada perencanaan yang matang. Tidak ada perencanaan khusus bahwa kami mau berekspedisi atau sebutlah membuka jalur ini. Itu hanya awalnya kan saya hanya iming-iming adalah pendakian bersama ya. Akhirnya dengan ekspektasi tersebut kita bisa mencapai puncak Raung Selatan dengan waktu 6 hari pendakian. Itu kan satu hal yang ya bagi saya pribadi sih luar biasa. Itu tercipta dengan tidak disengaja, tercipta dengan tidak direncanakan strateginya dan lain-lain. Kita mengalir begitu aja. Kemudian ya setelah kita puas mengabadikan pemandangan di puncak dan sebagainya, kita turun lagi menuju camp yang di bebatuan tersebut. Dan kita bermalam di situ, dan kemudian jadi kita nggak bermalam di situ, tapi mempacking lagi dan turunlah ke camp yang ada air tuh, yang kemarin ada air. Jadi kita sebut waktu itu camp yang ada air itu camp 4, dan camp yang tadi malam itu camp 5. Dan kita ngecamp di camp 4. Dan disitulah kita bisa cerita-cerita dan sebagainya, kita sharing dan sebagainya, kepuasan atau kesenangan terlampiaskan semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur masih bisa diberi keselamatan. Dan saat itu ya semua bahagialah pada intinya. Dan ya saat itu kita bisa sampai yang awal-awal itu saat pendakian kita menjaga ritme tidur, ya malam itu kita bisa tidur lebih malam lagi. Dan saat itu jam 12 lah baru kita, jam 12 malam itu baru selesai gitu. Udah beristirahat masing-masing. Dan perencanaannya adalah besok langsung turun ke Cokla. Itu kemudian ya singkat cerita besok paginya setelah packing dan sebagainya kita turun ke Cokla, dan masih ada beberapa spot-spot yang ternyata kita bisa dapat sinyal tuh sebelum sampai Coklak.
terdapat sinyal dan kita masih bisa menghubungi Pak Suto. Dari situ kita bisa minta jemput, kita jam berapa kita sampai di di Coklak. Dan betul sekali, tepat waktu, kira-kira jam 5 sore kami sudah semuanya tiba dengan selamat di Coklak, dan kita menunggu beberapa jam untuk Pak Suto datang menjemput dengan kendaraan pickup. Jadi itulah sharing saya tentang strategi atau pengalaman saya menelusuri jalur hingga bisa ke puncak Raung Selatan. Dan sampai saat ini nanti akan diceritakan ke cerita-cerita berikutnya. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah 12 kali pendakian ke jalur tersebut, karena memang setelah pendakian tersebut ada saran untuk supaya jalur tersebut jangan ditinggalkan gitu, untuk dirawat, kemudian dipikirkan kembali potensinya apakah bisa menjadi jalur pendakian umum dan sebagainya. Jadi itu cerita awal saya tentang pendakian Raung Selatan. Dengan harapan besok saya akan coba ceritakan lagi pendakian-pendakian berikutnya hingga sekarang, kenapa saya intens ke Raung Selatan atau ke Coklak Glenmore di Banyuwangi. Itu aja cerita pendakian awal saya, pendakian di jalur selatan Puncak Raung. Terima kasih, sampai ketemu di Ngopi Petang berikutnya.